Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Mawan, NPM 19541511. Saya berasal dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi kajian model hidrologi runtun waktu menggunakan soft computing studi kasus DAS-YAK. Yang pertama, terdapat daftar isi. Daftar isi yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, lalu keempat kesimpulan. Pada bab pertama, pendahuluan. Dapat dilihat gambaran dari Sungai Siak Hulu. Definisi secara umum. DAS-YAK. DAS-YAK, sungai yang paling dalam di Indonesia, yaitu dengan kedalaman sekitar 20-30 meter, lalu dengan panjang 300 km. DAS-YAK Hulu. DAS-YAK Hulu merupakan hulu sungai tapung kanan dan memiliki benih tanah sungai. Antara lain Sungai Tapung Kiri, Sungai Kasikan, dan Sungai Kepanasan. Lalu selanjutnya, aliran DAS-YAK ini melewati 4 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama Kabupaten Rokan Hulu, lalu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan terakhir Kabupaten Kampar. Kotanya Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian. Yang pertama, melakukan pengolahan dan analisis data untuk menentukan peramalan aliran sungai pada Sungai Tapung Kiri dengan model software adaptive neuro-fuzzy inference system, yaitu ANFIS. Lalu yang kedua, mengimplementasikan metode ANFIS untuk analisis data runtun waktu. Lalu yang ketiga, terakhir, membandingkan dengan hasil analisis menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN untuk mengetahui kehandalan soft computing. Pada tinjauan pustaka ini ada 3. Pertama, pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa ukuran meter, pelampung, zat, warna. Debit hasil pengukuran dapat dihitung segera setelah pengukuran selesai dilakukan. Yang kedua, teknik pemodelan. Pada teknik pemodelan ini, adaptif neuro-fuzzy inference system ANFIS merupakan jaringan adaptif yang berbasis pada sistem kesimpulan fuzzy inference system. Berdasarkan pada dengan penggunaan suatu prosedur hybrid learning, ANFIS dapat membangun suatu mapping input-output. Yang keduanya berdasarkan pada pengetahuan manusia dengan fungsi keanggotaan lingkupan. Lalu ROI atau ROI atau Range of Influence di ANFIS merupakan salah satu nilai pengatur dalam proses running data ANFIS. Lalu selanjutnya bab 2, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di daerah Subdas-YAK Hulu, Sungai Siak, Provinsi Riau, Sungai Tapung Kiri, wilayah Tanjung Kabupaten Rokan Hulu, dan Kecamatan Tapung Kiri, Kabupaten Kampar. Alat dan bahan. Alat penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama komputer, kedua software ANFIS, lalu ketiga ROI dan AdCodes, yang keempat terakhir GPS. Dan bahan penelitiannya ialah data pada Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 Provinsi Riau, lalu data pada Sungai Tapung Kiri tahun 2002 sampai 2008, lalu yang ketiga data pada Pantai Cermin 2009 sampai 2012. Pada data penelitian, yang pertama pelatihan, training. Untuk data pelatihan atau training digunakan data sebanyak 70% dari total pada tahun 2002 sampai 2010 kecuali tahun 2007. Lalu yang kedua ada pengujian atau testing. Untuk data pengujian atau testing digunakan data sebanyak 30% dari total data 2002 sampai 2010 kecuali tahun 2007. Lalu validasi atau validation. Untuk data validasi atau validation digunakan data sebanyak 100% dari total data tahun 2002 sampai 2010 kecuali tahun 2007. Lalu yang terakhir pada peramalan atau simulasi. Data tahun 2011 kurang lebih 2012
2012 digunakan sebagai data pengujian hasil peramalan atau simulasi. ANFIS Toolbox. ANFIS Toolbox digunakan untuk proses kalibrasi atau proses training atau pembelajaran yang diharapkan agar sistem dapat mempelajari pola data yang diberikan untuk dapat meramalkan dengan tepat, sehingga akan meminimalisir terjadinya error data. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pembangunan model. Dapat dilihat dari model yang dibangun adalah sistem gabungan hybrid sistem dari mekanisme fusi inference system yang digambarkan dalam sistem jaringan saraf keilmuan atau yang disebut dengan adaptive neurofusion inference system atau ANFIS. Dapat dilihat pada gambar 2 yaitu input proses output. Dapat dilihat dari inputnya debit Qt, lalu masukkan ke software ANFIS yaitu dengan cara atau proses. Selanjutnya output debit Qt plus 1. Selanjutnya pengujian hasil ramalan. Untuk melihat performa hasil ramalan yang telah dilakukan ini, maka dilakukan perhitungan nilai rata-rata kesalahan yang dihasilkan dan korelasi antara nilai prediksi dan pengamatan. Dilihat dari tabel pertama, dapat dilihat hasil peramalan untuk 1 hari ke depan. Qt plus 1 level 1 dengan nilai ROI 0,098, nilai effortnya 97.000 dan nilai R dengan 0,948, memiliki tingkat korelasi yang sangat tinggi. Performa model cenderung menurun mulai Qt plus 1 sampai Qt plus 4, ditandai dengan berkurangnya nilai R. Performa model yang paling baik adalah dari Qt plus 1 sampai Qt plus 4 karena memiliki tingkatan korelasi sangat kuat. Artinya peramalan dengan menggunakan gabungan informasi ANFIS untuk 1, 2, 3, dan 4 hari ke depan menghasilkan tingkat korelasi yang sangat kuat. Lalu bisa dilihat pada gambar 4, dapat dilihat bahwa perbandingan debit aktual lebih tinggi daripada debit peramalan. Selanjutnya masih dengan pengujian hasil peramalan. Dari keempat konfigurasi model yang telah dibuat dalam di atas di sebelumnya, dapat dilihat bahwa model ANM untuk skema pertama menghasilkan nilai R sebesar 0,94. Kemudian skema kedua 0,84. Untuk skema ketiga menghasilkan nilai sebesar 0,82 dan skema keempat menghasilkan nilai R sebesar 0,76. Di mana pada konfigurasi model ANFIS menghasilkan nilai R untuk skema pertama mendapatkan nilai R sebesar 0,99. Lalu skema kedua mendapatkan nilai 0,91. Selanjutnya pada skema ketiga dapat nilai 0,99 dan skema keempat memperoleh nilai R sebesar 0,96. Berdasarkan tabel di atas atau di samping ini dapat dilihat unjuk kerja yang lebih bagus dari model ANFIS terhadap model ANN. Pada setiap skema peramalan berdasarkan uji parameter statistik koefisien korelasi atau R. Selanjutnya pada bab yang terakhir yaitu bab keempat, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu proses pembangunan model ANFIS menghasilkan nilai koefisien korelasi R. Tahap pelatihan adalah 0,873 dan pengujian adalah 0,99 serta validasi adalah 0,951. Maka untuk nilai korelasi yang diperoleh untuk metode ANN adalah sebesar 0,94903. Sedangkan untuk metode ANFIS adalah sebesar 0,99. Berdasarkan klasifikasi nilai R, model tersebut mempunyai tingkat korelasi sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi berada pada 0,75 kurang dari R kurang dari dengan 0,9. Yang kedua, kelewatan yang kedua, model ANFIS yang dibangun untuk memprediksi debit beberapa hari ke depan pada tahun 2011 sampai 2012 mempunyai tingkat keandalan yang sangat kuat dibandingkan dengan model ANN pada tinjauan kasus yang sama. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika video ini berguna, silakan share dan jangan lupa tinggalkan komen di
di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.